Vaksinasi hewan ternak menyeluruh dan berkelanjutan menjadi salah satu upaya menekan penyebaran wabah PMK. Lantas bagaimana upaya pemerintah mengatasi wabah PMK apalagi kurang dari 2 bulan Ramadan tiba? Bergabung Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Agung sudah berdialog bersama kami malam hari ini terkait dengan wabah PMK. Angkanya melonjak di beberapa wilayah, khususnya di Jawa Timur. Pemerintah mengenjot vaksinasi, tapi kalau kita perhatikan Pak, di beberapa wilayah, mungkin salah satunya di Situbondo, dinas tempat itu mengaku kewalahan dengan angka kasus meningkat sehingga stok obat-obatan, vaksinnya pun juga berkurang, anggaran pun juga. Nah, bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi terkait dengan hal ini? Baik, terima kasih Mbak Tiffany. Terkait dengan meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku belakangan ini, kami dari Kementerian Pertanian sudah memprediksi bahwa bulan Januari dan Februari itu biasanya kasus PMK ini akan meningkat. Dan ini seiring juga dengan terjadinya cuaca ekstrim seperti yang kita rasakan saat ini, dan pada saat daya tahan tubuh sapi kita lemah, maka kasus PMK terus meningkat. Kami sudah melakukan antisipasi dengan koordinasi sejak akhir November dan awal Desember, dan terus kita membentuk tim antisipasi penanganan dan pengendalian PMK, termasuk dropping vaksin darurat 450.000 dosis, termasuk juga obat dan vitamin serta desinfektan ke titik-titik di 6 provinsi di Pulau Jawa dan 1 provinsi di Pulau Sumatera. Khusus untuk Jawa Timur tentu menjadi target untuk penanganan dan pengendalian PMK, karena di Jawa Timur populasi ternak sapi dan kerbaunya paling besar dari provinsi yang lainnya. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Agung, kalau sudah diprediksi artinya di bulan Januari ini angkanya akan melonjak terkait dengan wabah PMK, selain vaksinasi. Kalau vaksinasi itu mungkin lebih ke preventif atau pencegahan ya. Namun untuk yang sudah terlanjur ini kan angkanya sudah banyak nih Pak, untuk wilayah Jawa Tengah, kemudian juga Jawa Timur. Apa yang akan dilakukan terkait dengan pembatasan mobilisasi, mungkinkah ada beberapa wilayah yang akhirnya menutup pasar hewannya, sehingga apakah pemerintah melalui kementerian juga akan menginstruksikan untuk sementara waktu semuanya serempak untuk menutup pembatasan melalui pasar hewan dan lain sebagainya? Ya, betul sekali. Jadi karena kita sudah memprediksi terjadi potensi peningkatan kasus PMK, maka sejak pada tanggal 3 Januari 2025, Bapak Menteri Pertanian telah menerbitkan surat edaran kepada gubernur, bupati, dan wali kota terkait kewaspadaan dini peningkatan kasus penyakit hewan menular strategis, salah satunya adalah penyakit PMK, untuk terus meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak melalui mitigasi risiko yang dibutuhkan, termasuk di tempat penampungan hewan dan pasar hewan. Dan tentu tujuannya adalah untuk menjaga agar penyebaran PMK ini bisa kita cegah. Dan terkait dengan daerah-daerah yang kasusnya cukup meningkat, termasuk juga adanya kasus PMK di pasar-pasar hewan, maka pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan penutupan pasar hewan sementara di daerah tersebut selama kurang lebih 14 hari. Dan tentu di situ diharapkan juga pada saat dilakukan penutupan dilakukan pembersihan dan desinfeksi. Tim kami dari pusat, Balai Besar Veteriner, kemudian dinas provinsi dan kabupaten kota terus bahu-membahu untuk juga melakukan di samping edukasi kepada para peternak, para pedagang ternak, termasuk juga melakukan pengobatan dan desinfeksi, khususnya di pasar-pasar ternak. Dan itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Oke,
Kalau tadi mungkin terkait dengan lalu lintas ternak, bagaimana dengan mobilisasi produk hewan segar? Apakah juga ada pembatasan dari dan juga menuju satu daerah, khususnya mungkin ke tempat-tempat atau daerah yang memang rentan dengan penyebaran PMK ini? Ya, dari PMK ini yang perlu kita ketahui bersama adalah merupakan penyakit yang sebetulnya dari tingkat kematian sangat kecil, kurang dari 2%. Artinya kalau diobati sapi atau ternaknya itu akan kembali sehat atau recovery. Dan yang paling penting lagi bahwa PMK ini adalah bukan penyakit yang menular Betul. dan berbahaya bagi manusia. Jadi kalau produk segarnya atau produk dari sapi yang dipotong paksa karena sakit PMK ini masih aman dan bisa dikonsumsi, tetapi yang paling penting adalah menjaga agar ternak yang sakit maupun material dari ternak yang sakit itu tidak terbawa oleh orang ke peternakan-peternakan yang sehat. Karena kalau ternaknya belum divaksin, maka virus yang terbawa dari ternak yang sakit atau dari material dari ternak yang sakit atau yang mati itu bisa menular dan menyebabkan penyakit baru pada ternak yang belum divaksin atau belum memiliki kekebalan terhadap PMK ini. Baik, ini akhirnya menyambung Pak Agung dengan stok atau ketersediaan daging, karena kurang dari 2 bulan lagi kita akan segera memasuki Ramadan, awal Ramadan. Biasanya permintaannya di mana akan tinggi menjelang Ramadan ini dan masuk di bulan puasa. Nah, terkait dengan hal ini, bagaimana terkait dengan distribusi pasokan daging nasional, apalagi mungkin di wilayah salah satu seperti Jawa Timur menjadi pemasok paling besar daging sapi, Pak Agung. Ya, jadi kasus ini pun juga tinggi adalah akibat mobilisasi ternak kita untuk stok Idul Fitri dan Idul Adha nanti. Makanya banyak kasus ini karena memang pergerakan sapi-sapi muda untuk digemukan dan persiapan untuk mengisi kebutuhan di Idul Fitri maupun juga Idul Adha. Dan kita juga sudah membuat program bahwa di awal Februari atau di akhir Februari kita sudah dropping vaksin secara menyeluruh, dan di bulan Februari kita akan bersama-sama melakukan bulan vaksinasi dalam rangka mengantisipasi agar distribusi atau lalu lintas sapi-sapi kita untuk mengisi kebutuhan daging menjelang Idul Fitri maupun Idul Adha bisa terpenuhi. Dan saat ini kita sudah punya pengalaman yang cukup lama di tahun 2022, 2023. Insya Allah ketersediaan daging sapi kita untuk kebutuhan Idul Fitri maupun juga kebutuhan ternak di Idul Adha insya Allah bisa terpenuhi. Dan dengan vaksinasi serentak di bulan Februari nanti, kita berharap kasus PMK ini bisa melandai kembali dan mobilisasi ternak-ternak kita tentu ini bisa dilakukan untuk mengisi kebutuhan daging Idul Fitri maupun juga Idul Adha. Oke, baik. Pak Agung, terakhir Pak Agung, terkait dengan para peternak yang saat ini tengah mengalami kerugian akibat hewan ternak yang mati terkena PMK, apakah pemerintah akan menyiapkan kompensasi atau ada rencana kompensasi ganti rugi bagi para peternak yang hewannya terkena PMK? Ya, jadi PMK saat ini kita di 29 provinsi itu sudah ditetapkan sebagai daerah endemis PMK atau daerah tertular PMK. Tahun 2022 saat pertama kali kita terserang PMK setelah bebas tahun 1990, di situ terjadi wabah, dan karena kondisi wabah maka waktu itu ada ganti rugi terhadap ternak yang mati. Tetapi setelah statusnya berubah di bulan Juni tahun 2023 menjadi endemis atau tertular, maka tidak ada ganti rugi terkait dengan kematian akibat PMK ini, karena tentu ini juga menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah untuk mencegah penularan PMK melalui kegiatan vaksinasi, dan tentu pemerintah menjamin ketersediaan vaksin ada 5 jenis vaksin yang sudah teregistrasi, artinya kita bersama-sama pemerintah provinsi dan juga para peternak untuk melakukan pencegahan melalui vaksinasi. Dan jika ada yang sakit diobati, tetapi kalau tidak tertolong ya tentu tidak ada ganti rugi seperti dulu pada saat pertama kali wabah di tahun 2022.
Oke, baik. Mudah-mudahan kita bisa segera mencari solusi dan juga menangani ya wabah PMK yang saat ini tengah merebak. Genjot vaksinasi itu tadi dari Kementerian Pertanian. Terima kasih Pak Agung Suganda sudah bergabung dengan CNN Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.